Halo semuanya, selamat datang di Eco Talks. Di episode kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang sisi gelap dari pestisida dan pengaruhnya terhadap biodiversitas tanah. Sebelumnya, kenalin aku Fatia Askaulia dan teman-teman aku. Kenalin, aku Andika. Halo, aku Hilda. Halo, aku Sekar. Nah, sekarang boleh tolong dijelasin ke teman-teman semua, kenapa sih kita mutusin buat memilih topik ini? Oke, jadi di sini kan kita sebagai mahasiswa pertanian ya, yang pastinya udah tahu apa sih pestisida itu. Kan pestisida itu senyawa kimia yang biasanya digunakan petani buat mengendalikan hama dan penyakit yang mengganggu tanaman. Betul. Yang pastinya kan menguntungkan kan? Iya, benar. Tapi di sisi lain, ternyata ada sisi negatif dari pestisida ini terhadap lingkungan, bahkan terhadap kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu kita tuh perlu sadarlah terhadap sisi negatif ini supaya ya lingkungan itu terjaga. Iya, betul. Selain ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya ya. Iya, benar Jadi banget. sebenarnya kita tahu kalau misalkan pestisida ini bahaya gitu ya, tapi kenapa sih para petani itu masih sering pakai pestisida? Kenapa sih masih populer gitu pestisida di kalangan para petani? Nah, benar banget tuh kan sebenarnya semua orang tuh pada tahu kenapa apa pestisida itu berbahaya bagi tubuh kita. Tapi menurut aku kenapa petani masih menggunakan pestisida ini dikarenakan pestisida ini masih dianggap cara yang efektif juga efisien dalam memerangi hama dan juga penyakit pada tanaman. Dan juga pestisida ini masih dianggap seringkali dianggap investasi jangka pendek untuk petani dalam memproduksi hasil tanaman itu nanti dan juga dalam memerangi hama dan juga penyakit tadi gitu. Iya benar banget. Aku setuju sama pendapatnya Kang Andika. Kalau semisal aku jadi petani, ada serangan hama penyakit di lahan, pasti aku juga gunain pestisida. Karena apa? Karena pestisida itu udah dibilang tadi efektif, Iya, efisien, biaya itu murah dan waktunya emang singkat yang kita butuhkan. Tapi kalau kita gunain pestisida itu memang nantinya akan merusak lingkungan dan lahan pertanian kita sih. Iya, setuju banget sama yang udah dijelasin sama Kang Andika sama Cesekar ya. Jadi kebanyakan para petani itu masih lebih mikirin jangka pendeknya gitu ya, lebih mikirin keuntungan biar cepetnya gitu, tapi nggak mikirin jangka panjangnya tentang kesehatan buat tanahnya tersendiri gitu. Apalagi kan kalau pestisida itu ada di tanah tuh ada kayak mikro-mikro di tanah gitu kan ya, kan kalau misalkan terganggu pasti biodiversitasnya juga terganggu juga kan ya. Jadi boleh dong dijelasin lebih detail lagi dampak pestisida ini terhadap biodiversitas tanah? Oke, seperti yang aku bilang di awal kan pestisida ini tidak hanya berdampak pada lingkungan ya, pasti pada biodiversitas juga kan berdampak buruk gitu. Contohnya kan kita ketika menggunakan pestisida kan niatnya tuh buat mengendalikan hama dan penyakit, tapi secara tidak langsung juga itu mengurangi populasi mikroba yang ada di dalam tanah. benar. Sedangkan populasi mikroba itu menjadi indikator kestabilan tanah yang terkontaminasi pestisida. Kenapa bisa begitu? Karena kan seperti yang kita tahu bahwa mikroba itu punya peran penting lah di tanah, seperti menjadi pengurai bahan organik yang nantinya tuh bisa menjaga kesuburan dan kesuburan tanah gitu. Iya betul ya, jadi mikrob itu ngaruh banget buat ketersediaan nutrisi gitu ya, sama sama kestabilan struktur tanah gitu. Jadi kalau misalkan mikrobnya berkurang otomatis ada dampak negatif juga buat tanahnya itu sendiri. Nah, benar. Jadi ada juga nih contohnya mikroorganisme itu seperti cacing tanah. Ya, nah, cacing tanah itu ternyata banyak banget manfaatnya bagi tanah itu sendiri. Dan dari sumber yang aku baca, cacing tanah itu sangat sensitif banget nih terhadap residu pestisida tadi. Jadi kalau misalkan kita memberi pestisida tanpa memikirkan dosisnya, tidak terkontrol seperti itu benar-benar akan berdampak pada cacing tanah dan juga menurunkan populasi mereka gitu. Iya, selain cacing tanah tuh di ekosistem tanah ada yang namanya jamur kan. Nah, pestisida ini sangat berpengaruh pada jasa renik tanah, terutama tuh yang jamur-jamur ada di tanah itu. Iya, betul. Nah, untuk penggunaan pestisida, walaupun konsentrasinya rendah, itu tuh masih bisa mempengaruhi. Karena apa? Karena ada translokasi kan yang terjadi di dalam tanah. Maka dari itu kalau penggunaan pestisida secara terus-menerus dan berlebihan, maka nanti akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang pastinya merusak biodiversitas tanah itu sendiri. Benar. Ya, jadi mikrob di tanah itu punya peran penting di ekosistem tanah gitu ya. Jadi kalau misalkan penggunaan pestisidanya terus-menerus, otomatis populasinya berkurang,
karena populasi mikrob di tanahnya berkurang, otomatis si biodiversitas tanahnya juga terganggu kan ya. Iya. Dan masalah itu bukan masalah sepele gitu, masalah yang penting. Jadi harus segera dicari solusi yang terbaik gitu kan. Jadi solusi apa nih yang bisa kita lakukan gitu buat mengurangi dampak negatif dari pestisida itu sendiri? Ada nih solusi yang bisa kita lakukan dalam mengurangi dampak dari pestisida itu sendiri, yaitu dengan memikirkan dosis yang kita berikan kepada tanaman itu nanti, dan juga tentunya dikontrol juga. Jadi kita tuh memberi pestisida pada tanaman itu tidak berlebihan seperti itu. Iya. Dan juga ada juga nih dengan teknik pertanian organik. Nah, pertanian organik itu teknik yang dimana kita tuh mengontrol pestisida tanpa menggunakan Pestisida sintesis pestisida ya. sintesis. Jadi dengan metode alami seperti itu. Jadi nggak ada kimia-kimia yang berbahaya Nggak gitu ada. ya. Jadi yang dosis tadi kan kalau kita misalkan nih kita dalam memasak ya, Iya. kan memasak kan tentu harus ada rasanya. Iya. Nah, pas kita memasak itu ternyata kurang asin nih makanannya, kita kasih garam. Iya. Kalau dengan dosis yang tepat, takarannya sesuai, tentu enak dan pastinya. Iya. Nah, tapi gimana kalau berlebihan? Tentu asin banget dong. Iya. Benar-benar nggak enak pasti. Nah, lebih parahnya lagi mungkin bisa menyebabkan penyakit nih pada kita gitu. Iya benar-benar. Keracunan ya? Keracunan, benar. Yang berlebihan itu nggak baik lah intinya gitu ya. Oke, mungkin ada solusi lain nih dari aku. Ketika kita melakukan penanaman, kita bisa menggunakan pola tanam yang tidak monoton. Jadi kita bisa menggunakan pola tanam yaitu rotasi tanam. Buat apa itu ya? Buat meminimalisir hama penyakit yang ada di tanaman gitu. Sehingga kan otomatis kita menggunakan pestisida itu sedikit. Iya, benar. Dan nantinya tidak ketergantungan. Iya benar bang. Dari penjelasan Kang Andika, Cehilda sama Cesekar, kita jadi tahu nih bahwa buat mengurangi dampak negatif dari pestisida itu sendiri bisa dilakukan dengan rotasi tanam, bisa dilakukan dengan praktik pertanian organik dan juga memperhatikan dosisnya. Nah buat diskusi yang selanjutnya nih kita bakal lanjutin terus tapi setelah jeda berikut ini. 2000 tahun kemudian. Oke, kembali lagi di Eco Talks. Nah, dari sesi sebelumnya kita udah ngebahas nih tentang pengaruh pestisida dan juga solusi-solusinya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas masih berhubungan dengan pestisida tapi tentang makanan yang terpengaruh, yang terkontaminasi oleh pestisida itu sendiri. Boleh dong dijelasin lagi tentang makanan yang terkontaminasi pestisida itu gimana? Oke, kan pestisida itu yang pertama tadi sebelumnya dibahas tentang efek kepada lingkungan. Iya. Sekarang efek kepada kesehatan manusia terutama pada makanan yang kita konsumsi. Contohnya gini, kita kan sering membelilah buah dan sayur gitu. Kan kita tidak tahu tuh di buah dan sayur itu masih tersisa residu atau sisa-sisa pestisida atau enggak gitu. Ketika buah dan sayur yang kita konsumsi itu masih tersisa residu itu, terus kita konsumsi secara terus-menerus, otomatis kan di tubuh kita itu menumpuk residu sakit, itu, yang pastinya nanti berdampak buruk pada kesehatan. Bahkan ada nih sebuah penelitian dari NRDC pada tahun 1998 menunjukkan bahwa banyak penderita leukemia, kanker otak, bahkan cacat pada anak-anak itu disebabkan karena pestisida kimia. Ngeri banget kan, kayak efeknya tuh Tanpa kita sadari gitu ya, pestisida tuh bisa sampai ada penyakit yang kayak gitu gitu ya. Banget itu sih. Jadi kita sebagai konsumen tentu harus lebih selektif lagi nih dalam memilih makanan juga. Jadi benar-benar kita harus pilih nih buah dan sayuran yang nantinya akan kita konsumsi lagi. Mungkin ini emang nggak berdampak buruk, memang nggak semuanya gitu ya, tapi meminimalisir setidaknya gitu. Berarti masalah ini sangat perlu banget perhatian kita semua nih. Kita kan nggak pengen anak cucu kita atau bahkan kita sendiri kena penyakit yang tadi kan karena pestisida itu sendiri. Berarti solusi apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan biar tercegah atau terhindar dari dampak negatif pestisida itu? Nah, dari tadi kan mengurangi residu pestisida untuk kesehatan kita kan melalui makanan dulu. Dari kita sendiri tuh hati-hati, yaitu dengan mencuci buah atau sayur yang mau kita makan. Karena kan takutnya ada residu pestisida yang masih terpapar pada kulitnya kan. Nah, kalau udah tahu buah atau sayur yang kita konsumsi itu emang ada bener residu pestisida, itu bisa kita kupas kulitnya. Itu kan lebih mengurangi gitu ya.
Nah, selain itu kita bisa variasiin makanan buah dan sayurnya. Karena apa? Karena buah dan sayur itu ada kelompok yang memang rentan ataupun tahan terhadap pestisida. Oh iya benar. Bisa kita lihat dari kulit buah atau sayur ya kan, Iya, ada yang tebal tuh. tebal tipisnya. Tebal Oh tipis, iya, ya. betul. Jadi dengan variasi itu bisa mengurangi kapasitas paparan yang terkena ke kita. Apa yang kita konsumsi. Iya betul, setuju. Mungkin solusi selanjutnya kita bisa menyeimbangkan lah dengan memakan yang berprotein seperti kayak ikan ataupun daging. Iya benar. Kemudian ya kita bisa meningkatkan pemahaman lah gitu dengan cara mencari informasi, bisa dari internet, bisa dari podcast kayak gini gitu. Iya. Tentang informasi tentang pestisida, tentang ya dampak negatifnya, Iya, betul. terus solusi untuk Biar ke terhindar makanannya gitu ya. ya biar terhindar, dan apa yang kita konsumsi itu benar-benar sehat gitu, Iya, tidak betul, berdampak setuju. buruk ke depannya. Nah, ada juga kan tadi aku jelasin ada teknik pertanian organik nih. Nah, kita juga bisa memilih dari hasilnya itu yaitu makanan organik. Nah, kan makanan organik tuh benar-benar gimana ya kan metode tadi kan dari alam. Jadi benar-benar tanpa pestisida gitu. Pestisida gitu, aman gitu Aman. ya. Tapi kan seperti yang kita ketahui gitu, yang namanya buah dan sayur dari pertanian organik ketika kita membeli ya pastinya mahal dong, Iya, gitu benar, kan. mahal. Iya, gimana tuh? Iya bener banget, tapi kan kalau untuk melihat kesehatan kita nantinya, jangka panjangnya, itu pasti kan akan baik banget untuk kita kan. Ya, buat investasi gitu ya. Iya. Dari diskusi kita kali ini kita udah tahu nih tentang dampak dari pestisida itu sendiri buat biodiversitas tanah, bahkan buat makanan juga ada dampak negatifnya gitu ya, dan solusi-solusinya juga udah kita bahas tadi. Semoga dari diskusi kita kali ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi langkah awal buat kita untuk bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Sekian dari aku dan teman-teman aku. See you. Dadah. Dadah. Investasi. Dari awalnya itunya tandanya. Itu. Sudah 3. Terima kasih, Cek Salsa.